Nah, biasanya kalau kita mikirin soal olahraga yang nguras keringat, ada semacam aturan tak tertulis ya di kepala kita? Aturan yang bikin tersiksa biasanya. Bener banget. Maksudnya Anda sepedaan puluhan kilometer, terus napas sudah ngos-ngosan, jersey basah kuyup, otot paha rasanya kayak mau meledak. Dan setelah penderitaan yang cukup menyenangkan itu, Anda mungkin ngebayangin harus minum sebotol air mineral sama semangkok salad doang. Biar kalorinya nggak balik lagi kan? Nah itu, supaya kalori yang baru aja dibakar mati-matian di atas sadel itu nggak sia-sia. Kayak ada ekspektasi kalau penderitaan fisik pas olahraga itu harus selalu diikuti sama nahan nafsu makan. Dan ujung-ujungnya kalau kita ngelanggar itu, muncul rasa bersalah loh. Kayak, aduh makan kalori tinggi habis goes ini bentuk pengkhianatan ke diri sendiri gitu. Hidup sehat zaman sekarang. Tapi, nah ini dia, gimana kalau saya bilang ke Anda, pendengar kita hari ini, kalau menyantap seporsi nasi putih anget pakai ayam panggang, persis setelah turun dari sadel, itu bukan cuma boleh. Wah, ini pasti banyak yang kaget. Pasti, karena secara ilmiah itu justru sangat dianjurkan oleh tubuh Anda. Ya, Anda nggak salah dengar, nasi putih. Ini emang titik di mana sains nutrisi olahraga mutar balik logika diet konvensional. Kita ini kan sebenarnya berhadapan sama lanskap metabolisme yang ternyata abis aktivitas fisik berat itu, tubuh kita jauh lebih rakus sama karbohidrat sederhana. Beda banget sama kampanye diet modern. Makanya, di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau bedah paradoks ini. Misi diskusi kita hari ini fokus ke titik temu yang super menarik antara hobi goes, gaya hidup sama kesehatan. Spesifiknya soal fenomena gocapan. Goes cari sarapan ya. Goes cari sarapan, betul. Tumpukan sumber kita hari ini juga mantep banget. Ada ulasan rute viral dari penyedia tur sepeda di Jogja, terus perbandingannya sama rute alternatif kayak di Sentul dan Alam Sutra. Terus kita juga padukan sama analisis medis dari Dr. Rudi Kurniawan dan panduan nutrisi pasca olahraga dari Jurnal Kedokteran Olahraga. Kalau kita perhatiin benang merah dari semua sumber ini, yang paling krusial itu paham kenapa tubuh Anda merespon makanan dengan cara yang sangat spesifik setelah ngowes. Ini bukan cuma soal ngitung kilometer lagi. Tapi soal apa yang terjadi di dalam otot kita ya? Betul, di tingkat seluler, persis saat roda sepeda Anda akhirnya berhenti berputar. Oke, tapi sebelum kita masuk ke urusan sarapannya, kita harus bahas goesnya dulu dong. Karena pemilihan rute ini kan yang pada akhirnya nentuin seberapa dalam tangki energi Anda terkuras. Dan jujur aja, seberapa besar motivasi Anda buat bangun pagi. Motivasi visual itu penting banget buat pesepeda. Setuju, bersepeda itu butuh stimulasi visual. Kalau kita lihat ulasan rute dari sumber kita, destinasi wisata sepeda di Jogja itu kayaknya sengaja dirancang buat ngasih efek psikologis tertentu. Coba deh bayangin rute pertama nih, jalur Lunamaya di area persawahan Nanggulan. Oh, yang sawah ijo itu ya? Iya, Anda ngayuh di atas aspal mulus, kiri kanan hamparan sawah ijo sejauh mata memandang, latar belakangnya perbukitan menoreh. Terus Anda nyusurin selokan irigasi bersejarah Van der Wijk, peninggalan Belanda. Ini benar-benar pelarian total dari rutinitas. Nah, rute kayak Nanggulan ini ngasih apa yang di psikologi lingkungan disebut efek restoratif. Ini tuh pengalaman visual yang menenangin sistem saraf simpati kita. Sistem saraf yang ngatur stres itu ya? Benar, kontrasnya kerasa banget buat Anda yang sehari-harinya dibombardir stresor kota kayak macet, klakson, atau tumpukan email kerjaan. Masuk akal. Nah, efek restoratif ini rasanya beda lagi kalau kita lihat rute heritage tour di Prambanan. Di sini pendekatannya bukan cuma alam, tapi pengalaman melebur sama budaya lokal. Anda diajak belusukan ke desa-desa sekitar Candi Plaosan, Candi Sewu. Wah, rute candi itu seru banget sih. Seru banget. Apalagi yang bikin saya takjub dari sumber kita, ada konsep employee gathering di rute ini. Bayangin, Anda sama teman-teman kantor, naik sepeda ontel, nyusurin desa, tapi pakai pakaian tradisional Jawa lengkap pakai caping. Niat banget ya. Ngubah aktivitas yang tadinya cuma olahraga kardio biasa jadi pencarian kebaruan atau novelty seeking. Novelty seeking? Gimana tuh maksudnya? Otak kita itu sangat suka hal-hal baru. Pas kita aktivitas fisik sambil pakai kostum tradisional, terus mainin alat musik yang nggak pernah kita sentuh, fokus kognitif kita sepenuhnya tersita ke pengalaman baru itu. Jadi kita lupa kalau lagi capek ya? Persis. Nah, coba bandingin sama rute urban. Di sumber kita disebutin ada City Tour Jogja yang belusukan dari Tugu, Malioboro, sampai Keraton.
Itu cara murah nikmatin tata kota. Tapi di sisi lain, buat pesepeda sekitar Jakarta, ada Alam Sutera Loop di Tangerang. Oh iya, Alam Sutera kan rimbun banget tuh pohonnya. Rimbun, aman dari kendaraan bermotor di jam 6-9 pagi. Tapi jalurnya benar-benar datar. Murni buat kardio stabil aja. Beda jauh ya sama Omah Omar di Bojongkoneng Sentul City. Di situ Anda harus nyiksa diri nanjak ekstrim buat nyampe ketinggian 660 meter di atas permukaan laut. Tapi imbalannya emang udara pegunungan sama pemandangan Bukit Pelangi yang spektakuler. Spektrum rute ini emang menarik banget. Dari yang super datar di Alam Sutera, sampai tanjakan curam di lereng Merapi. Di Sumber, kita juga disebut jalur Kali Adem kan, yang nurunin lereng Gunung Merapi. Iya, yang 25 kilometer itu kan? Betul. Ini nunjukin gimana pesepeda itu ngalibrasi intensitas mereka. Ada yang cuma nyari zona nyaman aerobik, ada yang emang sengaja nyari lonjakan asam laktat, nanjak-nanjak. Nah, ini nih yang memicu pertanyaan besar buat saya. Gowes di Nanggulan yang hijau banget atau maksa nanjak ke Sentul demi lihat Bukit Pelangi? Sebenarnya rute-rute estetis ini secara biologis lagi nipu tubuh kita nggak sih? Nipu gimana maksudnya? Ya, apa karena pemandangannya kelewat indah, otak kita jadi kayak ngabaikan fakta kalau otot paha kita lagi jerit-jerit kesakitan? Oh, itu sangat tepat. Di ilmu kedokteran olahraga, fenomena nipu ini dijelasin pakai konsep RPE, atau Rating of Perceived Exertion. Rating persepsi kelelahan ya? Betul. RPE ini bukan ukuran objektif seberapa cepat detak jantung Anda berdegup, tapi ukuran subjektif tentang seberapa lelah otak Anda merasa tubuh Anda lagi bekerja. Berarti ini soal persepsi rasa sakit, bukan rasa sakit fisik yang sebenarnya. Persis banget. Otak kita itu kan mesin pemroses informasi yang kapasitasnya terbatas ya. Kalau Anda sepeda statis di dalam gym sambil natap tembok kosong, Bosan banget itu. iya kan, nggak ada input visual. Akibatnya, otak Anda ngalokasiin seluruh perhatiannya ke sinyal dari tubuh Anda. Paru-paru yang panas, paha pegel, keringat netes. Makanya RPE Anda melonjak tajam, kerasa capek banget. Pantesan. Beda sama kalau kita goes di rute Green Canyon Imogiri misalnya. Nah, pas Anda nyusurin tepian sungai Oyo yang jernih dengan bebatuan putihnya itu, korteks visual Anda dibanjiri informasi yang indah. Otak langsung ngalihin sumber dayanya buat meroses pemandangan itu. Jadi distraksi visual ini semacam peredam rasa sakit gitu? Betul, peredam sakit neurologis. Ditambah lagi ada pelepasan dopamin karena kita nikmatin alam, persepsi kelelahan Anda ditekan drastis, jadi Anda bisa ngayuh lebih jauh tanpa ngerasa tersiksa. Wah gila, jadi alam semesta itu ngasih kita anestesi alami supaya kita terus ngayuh, tapi disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Rute indah yang nekan rasa lelah ini hampir selalu berujung ke satu hal, kuliner penutup. Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Iyalah, rute Nanggulan ujungnya di Geblek Pari. Rute Prambanan berakhir di Pawon Mbah Noto. Rute Sentul ujungnya di hidangan pedesaan Omah Umar. Disinilah letak jebakan gocapan yang sering jadi perdebatan. Fase di mana roda berhenti dan rahang mulai mengunyah. Bener banget. Nah, mari kita bersikap realistis pakai hitung-hitungan matematika. Di tumpukan sumber kita, Dr. Rudi Kurniawan ngungkapin fakta medis yang mungkin bakal bikin banyak pesepeda pemula patah hati. Fakta soal kalori ya. Iya, beliau jelasin kalau rata-rata gue santai 30 menit pakai sepeda standar, itu cuma ngebakar sekitar 300 kalori. Emang sih bervariasi tergantung berat badan sama elevasi, tapi rata-ratanya segitu. 300 doang. Sebagai perspektif nih ya, 300 kalori itu bisa langsung lenyap cuma dengan makan satu potong martabak manis atau 2 biji gorengan. Tunggu dulu, di sini saya ngerasa harus nantang logika gocapan ini. Jangan-jangan fenomena gocapan ini cuma kedok. Kedok buat makan rakus, tapi alasannya olahraga. Gimana tuh proyeksiannya? Coba aja kita bayangin, bangun jam 5 pagi, pakai jersey aerodinamis ketat-ketat, sepedaan sejam penuh, taruhlah kita sukses ngebakar 500-600 kalori. Tapi habis itu, kita duduk manis di warung, pesen sepiring nasi gudeg komplit pakai keracek, ayam goreng kampung mendoan 3 biji, ditutup es teh manis. Wah, itu sih sedap banget rasanya. Sedap, tapi totalnya gampang banget nembus 1.000-1.200 kalori. Bukankah secara matematis, sehatnya sepedaan itu langsung menguap sia-sia?
Kita bukannya defisit kalori, malah surplus kalori gede-gedean kan? Kalau kita nganalisisnya cuma pakai lensa termodinamika dasar, alias kalori masuk lawan kalori keluar, skeptisisme Anda itu 100% valid loh. Kaan, matematikanya aja udah kelihatan kayak kekalahan telak. Tapi, literatur medis dan Dr. Rudi Kurniawan ngebahas mekanisme yang jauh lebih kompleks dari sekedar mesin kalkulator. Kuncinya ada di konsep keseimbangan energi dan fase replacement atau penggantian. Penggantian gimana nih? Apa bedanya pesepeda makan 1.000 kalori sama orang rebahan di kasur makan 1.000 kalori? Bedanya ada di kemana kalori itu dialokasiin sama tubuh. Pas Anda sepedaan, apalagi nanjak berat disentul, otot kaki Anda kan kerja keras. Otot itu nggak langsung bakar lemak di perut Anda. Karena proses bakar lemak itu kelewat lambat buat intensitas tinggi. Terus yang dibakar apa dong? Tubuh ngebakar bahan bakar jetnya, yaitu glikogen. Ini simpanan karbohidrat murni yang dikunci rapi di dalam otot sama hati. Abis gowes sejam, tangki glikogen ini kosong melompong. Oke, tangki kosong, terus pas kita makan? Nah, pas Anda makan abis gowes, sel-sel otot yang tadinya ketutup rapat, itu langsung buka pintu lebar-lebar. Reseptor di selnya jadi sensitif banget sama insulin. Jadi karbohidrat yang Anda makan itu nggak diubah jadi lemak baru, tapi langsung disedot sama otot buat ngisi tangki glikogen tadi. Oh wow, jadi kalori yang masuk itu punya semacam tiket VIP buat langsung masuk ke otot ya, bukannya mampir numpuk di perut jadi lemak. Tepat banget. Otot itu memprioritaskan pemulihan. Masalah utamanya? Ada tapinya, Nuh. Pasti ada. Ini sekaligus ngejawab kekhawatiran surplus Anda tadi. Masalahnya muncul kalau porsi gocapan Anda itu jauh melebihi kapasitas tangki glikogennya. Atau kalau makanannya dominan lemak jenuh dari gorengan dan gula fruktosa dari es teh manis. Itu nggak efisien buat sintesis glikogen otot. Oh, jadi kalau tangki otot udah kepenuhan, sisa 600 kalori ekstra dari mendoan tadi baru disimpan jadi lemak. Betul sekali. Sisa kalorinya lari ke lemak perut. Masuk akal banget. Berarti kita sebenarnya nggak perlu puasa abis gowes. Cuma harus sangat strategis milih bahan bakarnya. Kita harus milih menu gocapan yang benar-benar spesifik jadi suku cadang pemulihan. Presisi itu kuncinya. Nah, ini bawa kita ke bagian paling mengejutkan dari tumpukan sumber kita. Khususnya dari panduan jurnal medis olahraga. Mari kita bedah opsi makanannya. Boleh. Literatur nutrisi pemulihan ini emang sering banget nabrak saran diet penurunan berat badan pada umumnya loh. Beneran nabrak? Coba jelasin ke saya. Di sumber pakar nutrisi kita, mereka ngerekomendasiin nasi putih sama ayam panggang sebagai salah satu menu pemulihan terbaik. Tunggu dulu, beras putih? Nasi putih hangat? Iya. Bukannya 10 tahun terakhir kampanye kesehatan selalu ngecap karbohidrat sederhana kayak nasi putih itu sebagai musuh utamanya gula darah? Kok tiba-tiba jadi anjuran medis abis goes? Gini, kalau konteksnya keseharian orang yang cuma duduk ngetik di depan komputer, nasi putih emang bikin gula darah melonjak nggak sehat, indeks glikemiknya kan tinggi banget. Tapi konteks biologi Anda itu berubah drastis pas Anda turun dari sepeda. Berubah gimana tubuh kita? Waktu itu Anda lagi ada di fase metabolic window atau jendela metabolisme. Tubuh lagi panik karena cadangan energinya kritis. Di momen spesifik ini, Anda justru sangat menginginkan karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi loh. Wait, kita butuh lonjakan gula darah. Betul. Nasi putih itu struktur molekulnya sederhana banget. Lambung nggak butuh waktu lama buat ngecah. Glukosanya melesat masuk ke aliran darah nyaris tanpa hambatan. Ini micu lonjakan insulin yang bertindak kayak kunci pembuka sel otot. Dan langsung membalin glikogen dengan kecepatan maksimum. Kalau kita makannya beras merah gimana? Kan lebih sehat katanya. Kalau abis goes berat, makan beras merah, seratnya justru memperlambat proses kritis ini. Lama nyerapnya. Luar biasa. Jadi, lonjakan gula darah yang biasanya ditakutin, malah sengaja kita ciptain buat nyelamatin otot yang lelah. Menarik. Terus di sumber kita kan disebut nasi putihnya dimasak pakai kaldu ayam. Nah, ayam panggangnya sendiri fungsinya apa? Nasi putih nyelesain urusan energi. Tapi kan kerusakan fisiknya belum. Ngowes puluhan kilometer itu bikin mikrotrauma. Mikrotrauma itu otot sobek ya? Ya, robekan mikroskopis di serat otot paha dan betis. Dada ayam panggang itu sumber protein tanpa lemak yang ideal. Proteinnya dipecah jadi asam amino, terus dikirim ke lokasi robekan buat nambal.
bikin otot makin tebel dan kuat buat nanjak minggu depan. Duet maut berarti ya, nasi isi bahan bakar, ayam jadi montir yang perbaikin mesin yang aus. Nah, ada rekomendasi klasik lainnya nih dari sumber kita, kentang panggang sama telur rebus. Saya juga sering lihat pesepeda pro ngantongin telur rebus di jersey mereka. Kentang sama telur itu keajaiban nutrisi yang murah meriah loh. Kentang ngasih karbohidrat yang pas dimakan 30-60 menit abis gowes. Tapi keunggulan rahasianya ada di kalium. Kalium, buat apa tuh? Pas gowes nebus panas matahari Jogja atau Jakarta, keringat kan ngucur deres. Anda nggak cuma hilang air, tapi buang elektrolit, terutama natrium sama kalium. Nah, kalium ini fungsinya jaga sinyal listrik dari saraf ke otot. Berarti kalau kaliumnya habis? Betis Anda tiba-tiba krem di kilometer ke-40. Oh, pantesan. Nah, kentang itu ngembaliin kalium seketika. Sementara telur rebus ngasih protein kualitas tinggi yang gampang banget dicerna sama lambung yang lagi capek. Oke. Terus ada bagian yang paling bikin saya penasaran nih. Sumber jurnal olahraga kita secara spesifik nyebutin susu coklat sebagai minuman pemulihan. Susu coklat loh, bukan susu putih, bukan protein shake yang harganya ratusan ribu. Kenapa harus susu coklat yang biasa diminum anak-anak? Karena secara nggak sengaja, susu coklat itu punya formula yang sangat diburu ahli fisiologi. Mereka nyebutnya rasio emas. Rasio emas, berapa perbandingannya? 4:1. 4 gram karbohidrat untuk setiap 1 gram protein. Kenapa harus 4:1? Bayangin Anda lagi bikin adonan beton buat nambal jalan retak. Anda butuh 4 ember pasir dan 1 ember semen. Kalau cuma semen tanpa pasir, betonnya rapuh. Sama kayak tubuh. Kalau abis olahraga cuma makan protein tanpa karbohidrat, otot nggak punya energi buat ngelakuin perbaikannya. Analogi betonnya asik banget. Terus peran susu coklatnya di mana? Gula tambahan sama coklatnya itu pasirnya, alias karbohidrat cepat serap. Susunya sendiri itu semennya, protein kasein sama whey. Kalau cuma susu putih biasa, karbohidratnya nggak nyampe rasio 4, jadi ngisi glikogennya kurang agresif. Masuk akal banget. Jadi dapat cairan buat hidrasi, kalsium buat tulang, vitamin D, sama rasio emas pembangun otot. Semuanya kumpul di sekotak susu coklat murah. Ini ngebuktiin nutrisi efektif itu nggak selalu harus suplemen mahal. Benar. Ngomong-ngomong hidrasi, buat yang mungkin nggak bisa minum susu sapi, sumber kita nawarin alternatif smoothies. Tapi bukan sembarang jus manis. Panduannya nyaranin campuran buah beri, madu, sama air kelapa. Ini mekanismenya gimana? Ini nargeting pemulihan level dalam, yaitu inflamasi. Aktivitas aerobik berat itu ngehasilin radikal bebas yang bikin sendi meradang. Buah beri kayak stroberi itu punya antosianin, molekul antioksidan yang netralisir radikal bebas itu. Ngilu di lutut jadi cepat reda. Madu sama air kelapanya. Madu nyuntik glukosa instan, air kelapa ambil peran rehidrasi karena komposisi ionnya mirip banget sama cairan sel kita. Keren banget sains di balik tiap bahan ini. Oh iya, sumber kita juga ngingetin soal intensitas. Kalau Anda cuma goes santai di jalur flat alam Sutera 20 menit, niatnya murni nurunin berat badan, Dr. Rudy sangat menyarankan jangan langsung ngehajar porsi makan besar. Ya iyalah, tubuh belum cukup terkuras buat minta kalori masif. Makanya rekomendasinya cukup segelas air perasan lemon. Vitamin C-nya ngelindungin sel tanpa nambah kalori, jadi tubuh terus bakar lemak. Konteks itu segalanya, Anda harus jujur sama diri sendiri soal tingkat kelelahan sebelum milih menu gocapan. Bener banget. Jangan jadiin baru selesai sepedaan, tameng buat makan kalap, padahal napas aja belum ngos-ngosan. Nah, sebagai penutup untuk opsi protein, disebut juga kacang-kacangan dan ikan, kayak kacang almond sama salmon. Ikan itu bawa molekul pahlawan super buat atlet ketahanan, asam lemak omega 3. Pelumas sendi alami kan? Betul, tapi juga punya fungsi vaskuler. Dia ngejaga pembuluh darah tetap elastis dan ngurangin kekentalan darah. Jadi, jantung nggak perlu mompa terlalu keras buat ngalirin oksigen ke kaki. Investasi jangka panjang banget buat pesepeda. Luar biasa. Jadi, mari kita rangkum sesi pembedahan kita hari ini. Tahu semua sains ini mestinya ngelepasin Anda dari rasa bersalah ya. Pas Anda ikut gocapan akhir pekan besok, entah abis belusukan di persawahan Nanggulan atau nanjak di Sentul, Anda sekarang tahu sebutir telur rebus, seporsi nasi putih, atau segelas susu coklat itu bukan musuh diet. Mereka instrumen biologi.
Kuncinya di presisi, ngasih karbohidrat sederhana sama protein yang dipakai tubuh buat perbaikin diri, bukan cuma numpuk kalori kosong. Betul, pengetahuan ini ngebalikin kendali ke tangan Anda. Anda nggak sekedar nebak atau ikut tren buta, tapi merespons sinyal biokimia tubuh Anda sendiri dengan nutrisi tepat sasaran. Setuju, tapi sebelum kita nutup diskusi hari ini, ada satu pemikiran baru yang terus ganggu saya abis nyimak penjelasan tadi. Dan ini patut Anda renungkan sebelum jadwal goes akhir pekan tiba. Pemikiran gimana tuh? Secara sains dan biologi, kita sekarang udah megang cetak birunya kan? Kita tahu pasti apa yang paling optimal dimakan biar otot pulih. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang sifat manusia. Sifat manusia pas lagi nongkrong. Ya, pas Anda akhirnya parkir sepeda di warung tujuan, terus duduk ngelingkar bareng teman komunitas, sejauh mana tekanan sosial di meja itu sebenarnya jauh lebih mendikte menu sarapan Anda daripada rasa lapar atau biologi Anda sendiri? Wah, observasi psikologis yang tajam nih. Pertanyaannya, berani nggak pesen kentang rebus sama susu coklat pas 8 temen di kiri kanan pesan tumpukan mendoan, gudeg komplit, sama es teh manis? Otot Anda, atau sekedar makan buat membaur sama kelompok? Silakan direnungkan. Terima kasih banyak udah nemenin sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah mengayuh, tetap rasional milih asupan, dan pastinya tetaplah penasaran. Sampai jumpa!